Baik, Assalamualaikum. Salam sehat semua. Ketemu lagi bersama kami, Yayasan Digdo Pranoto Center, yang akan selalu menyampaikan hal-hal yang menurut kami baik untuk disampaikan, tapi jika ada sesuatu yang perlu diluruskan terkait dengan persepsi ataupun pandangan-pandangan, mungkin kami mencoba untuk meluruskan itu. Tema hari ini adalah tema masih mengenai tanah. Sudah menjadi hal biasa, seolah-olah sudah menjadi hal biasa. Menteri ATR BPN menyampaikan hal-hal yang kemudian mengakibatkan respon yang begitu keras dari masyarakat. Terakhir, lagi-lagi Menteri ATR BPN menyampaikan tanah, terkait dengan tanah yang ada di wilayah negara Republik Indonesia itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah adalah negara. Orang hanya menguasai dan negara yang memberikan hak kepemilikan. Pernyataan ini pada akhirnya direspon oleh masyarakat sehingga masyarakat ini merasa tersinggung secara pribadi. Tapi hari ini saya yang merasa tersinggung juga, tapi bukan tersinggung pada konteks individu-individu yang punya sentimen terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri. Yang tersinggung di sini dari saya itu adalah pemahaman saya yang tersinggung. Perlu dikoreksi apa yang disampaikan Pak Menteri. Jika Pak Menteri itu membaca bukunya Profesor Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, yang di situ membahas mengenai sejarah pembentukan UPA, isi dan pelaksanaannya. Kita tahu bahwa negara tidak dalam posisi memiliki tanah. Mari kita telusuri apa yang ada di konsep yang dibangun dalam hukum pertanahan nasional kita. Oke, perlu dicatat ya, sumber utama dari pembangunan hukum pertanahan kita, hukum pertanahan nasional kita adalah hukum adat. Sehingga konsepsi dalam hukum pertanahan nasional kita itu didasari dari konsepsi hukum adat. Apa itu konsepsi hukum adat yang masih ada sampai sekarang, ya, dan masih dipergunakan sebagai sumber utama pembangunan hukum tanah nasional, yaitu komunalistik religi. Apa yang dimaksud dengan komunalistik religi? Ya, penguasaan tanah itu tanah-tanah yang ada di wilayah, seluruh tanah yang ada di wilayah teritori adat setempat. Adat itu bisa macam-macam ya, hukum adat ya. Adat itu bisa macam-macam, yaitu adat Jawa, adat Sunda, adat Sumatera, adat Bali, adat Kalimantan, itu adat ya. Itu masyarakat, kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat kecil-kecil ya, di wilayah negara Republik Indonesia, tapi mempunyai konsepsi hukum yang komunalistik religi. Seluruh tanah di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat itu adalah merupakan tanah bersama dari seluruh anggota masyarakat hukum adat. Itu konsepsinya, tapi memungkinkan ya, selain komunal, itu kan konsepsi komunal. Selain komunal, ya, tapi tetap saja memungkinkan penguasaan tanah yang bersifat individual dan memberikan hak-hak yang bersifat pribadi. Hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, tapi tetap mengutamakan unsur kebersamaan. Itu adalah konsepsi dari hukum adat sebagai sumber pembangunan hukum pertanahan nasional. Kalau kita telisik lagi, ya, apa yang disampaikan Pak Menteri bahwa tanah itu milik negara. Ya, ini menurut kami juga
keliru, kurang tepat. Ya, bahasa milik itu ada tendensi privatnya, ada tendensi publiknya kalau itu disematkan ke negara. Tapi coba kita telusuri dari literatur, ya. Kita tahu relasi bahwa di negara kita itu ada tanah individu, tanah yang pemilik individu, terus kemudian ada tanah ulayat masyarakat hukum adat, terus ketiga adalah hak bangsa, tanah bangsa Indonesia. Tanah yang individu ini erat kaitannya dengan tanah adat, masyarakat hukum adat. Karena apa tadi? Komunalistik religi. Ya. Nah, memungkinkan kepemilikan yang bersifat individu, memungkinkan penguasaan yang bersifat individual, tapi tetap ada unsur kebersamaan yang diutamakan. Nah, ini masyarakat hukum adat yang banyak di seluruh negara Republik Indonesia itu, di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, kemudian membangun sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Oke, membangun sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Nah, maka bangsa Indonesia ini hakikatnya adalah hak ulayat yang paling tinggi, hak masyarakat hukum adat yang paling tinggi. Ya, kedudukannya, sehingga maka muncul hak bangsa. Hak bangsa ini adalah komunalistik religi pada tingkatan paling tinggi. Hak bangsa ini adalah pengejawantahan dari konsepsi komunalistik religi pada tingkatan tertinggi. Sehingga kita akhirnya paham dalam hukum pertanahan nasional kita ada yang dinamakan hak bangsa. Itu tercermin dalam apa? Dalam pasal 1 UU-PA. Nah, pasal 1 UU-PA itu menerangkan mengenai bahwa tanah di wilayah negara Republik Indonesia itu merupakan karunia Tuhan. Maka ada religinya itu. Ada merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Karunia Tuhan itu akhirnya dimaknai sebagai amanah dari yang memberikan karunia, diberikan kepada bangsa Indonesia. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah itu bersifat abadi. Itu esensi pasal 1. Sehingga karena hubungannya bersifat abadi, maka ada dua unsur. Unsur keperdataan selaku kepunyaan dari bangsa Indonesia. Yang kedua adalah unsur apa? Unsur publik. Bersifat mengatur, mengelola. Oke. Nah, tadi ada relasi. Ada hak individual, ada hak komunal, masyarakat hukum adat, kemudian ada hak yang lebih tinggi, komunal yang lebih tinggi itu adalah hak bangsa. Nah, lalu di mana letaknya negara? Di mana letaknya negara di sini? Sebagai bagian yang kemudian mempunyai hubungan dengan tanah. Negara itu merupakan kuasa dari bangsa Indonesia. Pelaksana kuasa dari bangsa Indonesia. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 itu kita bisa cek bahwa bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalimat di situ ada dikuasai oleh negara. Sehingga negara ini bukan pada posisi memiliki tapi menguasai. Sebagai kekuasaan lembaga, badan kekuasaan tertinggi, dia itu wakil dari bangsa Indonesia memperoleh amanah untuk penguasaan tanah. Kita breakdown lagi di Undang-Undang Dasar tadi pasal 33, kita breakdown lagi ke bawah, yaitu di UU-PA, Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2. Pasal 2 itu membangun prinsip
hak menguasai negara. Ya, hak menguasai negara itu memberikan 3 kewenangan pokok dalam yang diatur dalam pasal 2 UPA. 3 kewenangan pokok itu yang pertama adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan pemanfaatan tanah. Yang kedua adalah kewenangan pokok yang kedua adalah mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah. Contohnya misalkan memberikan hak. Seseorang dapat memperoleh hak milik. Badan hukum tidak boleh memiliki hak milik. Nah, itu mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah. Kewenangan yang ketiga adalah mengatur hubungan hukum antara orang dengan mengenai tanah. Ya, mengatur peralihannya, perolehannya itu itu diatur. Nah, 3 kewenangan pokok ini kalau kita lihat di literatur, ya, Prof. Budi Harsono juga sudah menyampaikan bahwa fungsi negara di sini dalam mengelola tanah itu adalah fungsi publik, hanya semata-mata fungsi publik. Berbeda dengan hak ulayat, berbeda dengan hak bangsa. Hak ulayat, hak bangsa punya 2 unsur, unsur privat dan unsur publik. Kalau negara, karena dia hanya diberikan amanah untuk mengelola tanah yang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dari bangsa Indonesia itu, maka fungsinya hanya fungsi publik. Fungsi publik itu adalah fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi administrasi, fungsi pengelolaan. Oke, dari sini kita paham ya. Kita pada akhirnya paham. Apa yang disampaikan Pak Menteri, negara itu yang memiliki tanah. Di seluruh wilayah negara Republik Indonesia itu menurut teori itu keliru. Ya. Kalau Pak Nusron itu mencoba untuk memberikan persepsi bahwa negara adalah pemilik dari seluruh tanah di wilayah NKRI ini, Pak Nusron sudah mengembalikan konsepsi hukum tanah itu menggunakan konsepsi hukum barat. Dahulu sebelum ada UPA, ada dualistik. Ya, yang berlaku hukum mengenai tanah itu yang berlaku dualistik, yaitu konsepsi hukum barat dan konsepsi hukum adat. Maka kemudian dibangunlah UPA. Di UPA kemudian mencabut itu. Konsepsi hukum barat itu yang seperti apa? Kalau kemudian Pak Menteri menyampaikan bahwa tanah ini milik negara. Ya, zaman dulu Belanda itu memang memiliki tanah, maka memiliki asas domain. Asas domain kepemilikan. Sehingga negara bisa bertransaksi dengan orang per orang, negara bisa bertransaksi dengan badan hukum, negara bisa menjual tanah. Itu yang tidak dikehendaki dengan di hukum pertanahan kita, maka kemudian itu juga dicabut. Ya, domain verklaring itu juga dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Oke, sekali lagi sampai di sini kita paham bahwa konsepsi yang dibangun dalam hukum pertanahan kita itu menggunakan konsepsi hukum adat, ya, bukan konsepsi hukum barat. Kalau Pak Nusron menyampaikan tanah ini milik negara, itu Pak Nusron menggunakan konsepsi hukum barat. Itu yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Sekali lagi, saya perlu menyampaikan juga masyarakat nggak usah khawatir. Masyarakat itu harus menganggap bahwa wajib hukumnya menganggap bahwa negara itu hanya memiliki fungsi publik. Negara itu hanya menguasai. Ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, ada di pasal 2 UUPA. Itu sudah dijelaskan dengan gamblang. Kalau Pak Menteri mau membaca buku itu, ya mestinya Pak Menteri nggak keluar omongan seperti itu. Jadi sekali lagi,
inilah penjelasan dari kami bahwa kami mencoba untuk meluruskan persepsi yang menurut kami perlu diluruskan. Demikian dari saya. Kalaupun ada yang perlu disampaikan, silahkan. Kalau perlu ada yang didiskusikan, silahkan sampaikan itu di kolom komentar. Atau mungkin kalau perlu ada yang kita bahas, sampean bisa request. Teman-teman bisa request apa yang perlu kita bahas, apa yang perlu kita luruskan. Terima kasih dari saya. Salam sehat semua.